Saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana, ada Prof. Hipnu Nugroho dan juga kriminolog, ada Prof. Adrianus Meliala. Kita terlebih dahulu menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, melihat kasus Vina dan perkembangan terbarunya adalah terduga satu DPO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Meskipun dari kuasa hukum, terpidana Vina mengaku bahwa bisa jadi ini orang yang berbeda. Bagaimana Prof. Adrianus mengamatinya? Yang pertama, mengkonfirmasi bahwa soal 8 tahun itu di mana kasusnya dia belum terungkap, dalam arti 3 DPO belum tertangkap ya, itu bukan soal susah, bukan soal sulit, tapi lebih kepada soal polisinya nggak mau aja gitu ya. Mengapa nggak mau? Karena tentu ada soal dengan manajemen sumber daya manusianya. Terbukti ketika sekarang sudah jadi viral, menjadi atensi banyak pihak, maka kemudian lalu polisi bisa menangkap 1 DPO, dan saya yakin bahwa 2 DPO yang lain itu tinggal menunggu waktu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar bahwa kemungkinan polisi salah tangkap, artinya yang ditangkap ini bukan orang yang menjadi pelakunya? Saya kira itu, kalau itu terjadi, itu saya kira polisi akan masuk dalam kesalahan yang luar biasa tuh. Kalau sampai kemudian dugaan bahwa polisi itu melakukan peradilan sesat ya, dan kemudian lalu diulangi lagi dengan cara menangkap orang yang bukan DPO ya, saya kira itu kebodohan ya, dan saya yakin polisi tentu akan menghindar atau tidak akan melakukan kebodohan tersebut. Demikian, Mas. Tapi ada tidak potensi salah tangkap dalam kasus ini? Karena melihat runtutan waktu 8 tahun yang lalu, pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu itu juga ternyata yang bersangkutan tidak tinggal di Cirebon, tapi dia ikut ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Kemudian ternyata kan kalau dilihat dari profilnya si Peggy ini adalah kuli bangunan, sementara yang melakukan tindakan penganiayaan dan juga kekerasan seksual berujung pada kematian ini adalah anggota geng motor. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dari kuasa hukum terpidana yang lain. Prof. Saya kira kepolisian tentu punya clue ya, punya satu petunjuk yang luar biasa kuat yang berasal dari 6 orang yang masih menjadi narapidana dan belum selesai menjalani pidananya ya, di mana tentu akan jauh lebih kredibel dibandingkan dengan 2 orang yang sudah keluar ini. Mengapa saya katakan itu lebih kredibel? Karena tentu sebagai orang yang menjalani hukuman, pada hukumannya seumur hidup pula gitu ya, maka tentu dia tidak akan lagi semacam apa adanya saja gitu, tidak ada keraguan atau tidak ada keberatan sama sekali, sehingga lalu bisa memberikan keterangan yang apa adanya kepada kepolisian. Saya kira itulah yang menjadikan dasar polisi mengapa kemudian lalu bisa menemukan petunjuk yang demikian akurat dan lalu sampai pada nama Peggy ini, begitu. Prof. Hipnu Nugroho harus komentar juga ini, Prof. Hipnu. Prof. Adrianus mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak sulit untuk polisi. Polisinya saja yang mungkin menunggu kalau viral baru mereka bergerak cepat. Prof. Hipnu, sepakat dengan hal tersebut? Ya, sepakat ya. Karena kan pertama, pada waktu kita lihat konvers ke Polresta Cirebon, itu sudah menentukan 13. Artinya 3 orang itu sudah jelas identifikasinya. Karena pada waktu penyidikan, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan peristiwa dan perbuatan. Penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, tersangka itu gambaran sudah jelas, Mas. Identifikasinya, orangnya, tempatnya, lokusnya, semuanya. Kan begitulah. Pertanyaan sekarang, kalau sampai sekarang sudah menentukan, itu sudah yang berdasarkan database yang sudah 8 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Memang betul, kalau kita sampaikan pada pengacaranya, dalam ilmu hukum, kemungkinan terjadi kesesatan bisa. Ada istilahnya mistake, kesesatan tentang subjek, atau kesesatan tentang objek, itu bisa. Atau istilahnya error personal bisa. Tapi pertanyaannya, saya sepakat sama apakah gampang itu? Kan itu kan suatu yang luar biasa. Reputasi polisi menentukan sebagai tersangka sangat dipertaruhkan kalau memang betul bahwa si Peggy ini adalah bukan sebagai pelakunya. Begitu, Mas. Ya. Lantas bagaimana dengan pengakuan narapidana lain yang sudah dibebaskan beberapa waktu yang lalu soal salah tangkap, Sakatal tadi yang mengaku menjadi korban salah tangkap? Ya, pengakuan dalam suatu ilmu hukum namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa. Itu doktrinnya adalah asas non-incrimination. Artinya keterangan yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara KUHP, itu tidak masuk kualifikasi nilai.
bahwa di dalam pasal 66 KUHP dikatakan bahwa keterangan tersangka terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan itu perlu di cross check dengan bukti-bukti yang lain. Dan dalam ilmu hukum tidak mempunyai nilai apapun. Sehingga dalam seperti ini penyidik harus mengabaikan dulu. Yang penting adalah bukti yang ditemukan dalam suatu peristiwa, dalam suatu lokus bahwa mengarah bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Itu sudah cukup. Makanya konstruksi undang-undang keterangan tersangka, apalagi pengakuan, itu nomor terakhir, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi murni tidak bisa cocokologi, dimirip-miripkan, namanya sama, atau mungkin lokusnya seperti apa ya? Enggak, itu terlalu sumir sekali. Karena dalam ilmu hukum itu kan begitu, tadi Pak Ugroseno bisa lihat, dalam suatu kriminalistik, selain investigasi, kemudian suatu konfrontasi, kemudian terkait dengan bentuk konfrontasi antara penyidik itu sudah luar biasa. Artinya rekonstruksi itu untuk menentukan. Rekonstruksi itu suatu taktik strategi bagaimana penyidik mengungkapkan bahwa itu dia pelakunya. Kapan? Sebab gini Mas, apapun suatu kejahatan namanya tersangka itu gak akan ngaku. Gak akan ngaku, udah pasti itu. Nah, di sini bicara bukti. Cuman permasalahan memang untuk si Peggy ini kan berdasarkan bukti yang 8 tahun yang lalu. Apakah bukti yang tersebut itu bisa mempunyai kualifikasi nilai seperti sekarang ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga kalau itu memang masih, berarti kita berikan apresiasi pada Polda bahwa bukti yang 8 tahun yang lalu ternyata Prof. masih Ibnu, akurat. sebentar. Sehingga bisa menentukan Prof. gampang Ibnu, sekali. Gitu. sebelum ke Pak Ugroseno, Prof. Ibnu mengatakan yang namanya tersangka tuh nggak akan ngaku. Tapi Pak, di waktu yang bersamaan Saka Tatal tuh dipaksa untuk mengaku Pak, pernyataan dari dia. Disiksa kalau nggak ngaku Pak. Prof. Ibnu, silakan Prof. Ibnu. Halo? Oh iya. Penyiksaan itu bagian dari suatu pemeriksaan yang keliru. Memang dalam suatu pemeriksaan investigasi itu kalau kita lihat kan dulu asasnya kalau kita bicara itu adalah asas yang disebut pengungkapan berdasarkan bukti. Kan bukti-bukti yang lalu ya. Sekarang adalah subjeknya. Hingga suatu hal biasa seperti itu. Asas-asas hukum menyatakan nggak akan mengaruh kalau hanya berdasarkan suatu seperti itu. Oleh karena itu langkah-langkah presumption of innocence dalam rangka pemeriksaan itu suatu keliru sekali. Sekarang itu di era sekarang memang, apalagi 2016 ya, harusnya ya penyidik itu tidak melakukan seperti itu. Kan gitu kan. Nggak menunjukkan seperti itu. Kan sekarang gitu, bagaimana mengungkap perkara itu adalah bagaimana legalitas seorang penyidik untuk mendapatkan suatu perkara. Kan gitu. Kalau sampai itu salah, lah keliru. Oleh karena itu kecepatan menampilkan sampai penyiksaan itu berakibat fatal. Karena apa yang terjadi nanti di pembuktian selanjutnya akan keluar. Ini yang agak sampai sekarang memang kalau kita lihat kasus-kasus pengungkapan perkara dengan kekerasan, pembunuhan, curat, itu memang kalau kita teliti, dia nekat, termasuk tidak mengaku seperti itu. Oke, baik. Nah, itu sekarang saya ingin ke Pak Ugroseno. Langkahnya kan ya nyiksa begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, ini kan masih ada 2 lagi nih terduga pelaku yang belum ditangkap. Nah, bagaimana menuntaskannya? Karena kan kasus ini isunya bisa melebar kemana-mana. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan soal kekuatan di balik pelaku yang belum ditangkap. Ada kekuatan lain di balik 2 pelaku yang belum ditangkap tadi. Bagaimana kemudian menuntaskan ini Pak Ugrus supaya nggak melebar kemana-mana isunya? Ya, kita kan ada propam, ya kan. Mungkin dari langkah awal waktu penyidikan pertama 2016 tadi bisa diteliti apakah penyidikannya ini sudah memenuhi unsur, misalnya ada scientific crime investigation, kemudian ada dugaan misalnya itu diperkosa dan sebagainya, berarti ditemukan cairan-cairan yang keluar dari situ. Nah, ini kembali ke hasil visum itu juga perlu diteliti kembali, sehingga apabila ada pelaku yang sebenarnya memperkosa itu nanti bisa dibuktikan berdasarkan DNA. Jadi apa yang terjadi sekarang ini seharusnya sidang sudah selesai, beberapa terdakwa sudah divonis, ya kan, 8 kalau salah, kemudian tinggal 3. Nah, keterangan-keterangan terdakwa yang sudah divonis ini kan bisa menjadi saksi untuk si yang orang-orang DPO. Kemudian petunjuk pada saat penyidikan pertama itu kan ada petunjuk, misalnya rekaman HP dan sebagainya. Tanyakan apakah yang bersangkutan dulu punya HP nomor berapa dan sebagainya, bisa dicek. Ini yang harusnya terus dikembangkan, sehingga ya kalau misalnya ada salah tangkap itu bagian dari suatu risiko pekerjaan, karena nanti ada proses bisa pra peradilan. Tapi kalau misalnya
polisi benar-benar menerapkan, saya rasa Polda Jabar atau Polres Cirebon ini tidak terlalu gegabah harus menangkap seseorang yang hanya kira-kira dicurigai mukanya sama saja, mukanya sama gitu ya. Tapi saya rasa sudah dilengkapi dengan hasil-hasil proses waktu penyidikan awal tahun 2016 tersebut. Itu menjadi dokumen penting untuk persidangan nanti, karena alat bukti tadi harus bisa dibuktikan di pengadilan untuk yang 3 DPO. Pak Ogrosiono, kembali kami ulang soal tadi publik yang mempertanyakan, termasuk mungkin kuasa hukum dari terpidana Vina yang itu kan selama ini dikenal geng motor. Tapi ternyata profesinya yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah kuli bangunan. Dan saat ini Pak, kami tampilkan juga rekonstruksi tahun 2016 Pak, yang diperankan oleh pemain pengganti dengan alasan para tersangka kala itu merasa tidak melakukan perbuatan kejinya terhadap korban. Bagaimana Pak Ogrosiono melihatnya Pak? Ya, di sini kesempatan untuk melengkapi atau meluruskan, atau mungkin yang dulu tidak benar sekarang menjadi benar. Jadi peristiwa-peristiwa terjadi 2016 tadi harus ekstra hati-hati, tidak boleh terlalu gegabah memaksakan harus ada pelaku sudah DPO. Jadi kalau memang DPO harus dicari memang, tapi pembuktian itu harus benar-benar peristiwa apa yang sebenarnya terjadi itu harus kembali kepada TKP, ya kan. Dulu kan Pak Krisnamurti menyatakan back crime ya. Ini kembali ke TKP saja supaya semuanya nanti tidak salah arah, back asimut ke TKP. Nah, kalau berita acara pemeriksaan setelah olah TKP itu yang harusnya dipegang oleh para penyidik atau aparat kepolisian yang sekarang sedang bertugas untuk mencari DPO tadi. Ya, sekarang saya ingin kembali ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini kan juga cukup menarik gambar yang Anda saksikan di layar kaca kita nih, Pak Adrianus. 8 tahun yang lalu dilakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara dan disampaikan tadi bahwa ini tidak diperankan oleh para tersangka pada saat itu yang sekarang sudah menjadi terpidana dengan alasan mereka nggak mau melakukannya. Mereka punya alasan lain yang nggak mau melakukannya. Apakah ini sah-sah aja, Pak? Bukankah ketika sudah berurusan dengan hukum seharusnya mereka harus mau melakukan hal tersebut, Pak? Saya kira ini yang sering ditemui dalam konteks kasus di mana pelakunya itu bersama-sama ya. Maka apalagi ketika pelakunya ini bukan hanya bersama-sama tapi juga anak remaja yang mengutamakan kohesi ya. Jadi satu orang bilang kita cabut ya, maka lalu tanpa pikir panjang yang lain pun akan mencabut berita acara. Padahal apakah lalu kemudian ada dampaknya pada putusan, mereka tidak peduli itu ya. Jadi saya menduga bahwa pada saat itu mereka lebih mengutamakan pada emosi atau juga apa kata orang ya, tanpa memperhatikan tentang apa yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya teman-teman, terutama juga teman-teman media, netizen ini berpikirnya rame semua ya, kebuyah-uyah gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sebaiknya kita fokus dulu pada penangkapan 3 DPO ini. Maka begitu kemudian ketiga DPO itu tertangkap, barulah kemudian hal-hal yang terkait dengan dugaan salah tangkap kah atau polisi tidak bekerja sesuai prosedur kah, baru kemudian kita gali. Ya siapa yang akan menggali itu? Saya kira nggak usah jauh-jauh mereka sendiri. Yakni 3 orang yang akan tertangkap itu. Ya kalau memang benar bahwa mereka itu adalah orang yang sebenarnya tidak melakukan, tapi kemudian ditangkap oleh polisi, maka pasti akan nyanyi, teriak gitu. Jadi daripada kita berpikir jelek terus tentang polisi ya, low trust terus tentang polisi dan itu lalu memakan energi positif kita, maka sebaiknya kita dukung polisi untuk segera menangkap 3-tiganya. Sekarang sudah dapat 1 ya, maka biarlah 3 orang itu yang akan menjadi saksi kalau memang polisi itu bekerja brengsek ya pada waktu tahun 2016 begitu. Demikian. Tapi Prof. Adrianus, sesungguhnya kami tidak berpikir jelek soal polisi. Ini karena momentumnya muncul pernyataan dari mantan terpidana Saka Tatal yang merasa ia dianiaya, ia disetrum, ia harus minum air urin, disuruh mengaku padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, Prof. Adrianus. Begini, kalau kita juga diminta percaya pada perkataannya, maka sebetulnya ada banyak hal yang juga kita tidak percaya padanya. Jadi mengapa kita lalu emphasize atau menekankan pada hal di mana kita harus percaya, padahal yang bersangkutan juga menurut saya bukan orang yang kredibel untuk kita percayai gitu loh. Nah, menarik kan kalau media lalu lebih menekankan pada kita harus percaya pada dia, begitu. Demikian. Tapi kan akhirnya dia dibebaskan, tidak dijadikan sebagai terpidana lagi, Prof. Adrianus. Sudah bebas ya saya. Dia itu sudah selesai menjalani pidana, Mbak. Jangan salah tuh. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke
Prof Ibnu, kalau menurut Anda Prof Ibnu, soal Sakatal tadi ini cukup menarik. Tidak bermaksud untuk suuzon kepada pihak berwajib, tapi kita juga mendengar bagaimana pendapat ataupun bagaimana kesaksian disampaikan oleh Sakatal tadi, Prof Ibnu. Ya, Sakatal itu yang ketangkep ya? Yang tertangkap tapi yang sekarang sudah divonis. bebas, Pak. Yang Ya, itu suatu kalau kita lihat perkembangan pengungkapan perkara itu ya sah-sah saja, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi polisi harus berdasarkan pada suatu fakta yang ditemukan ketika tahun 2016. Keterangan-keterangan saya kira cukup. Karena kalau kita bicara secara wajar, Mbak, seorang Kapolresta yang sudah menyampaikan dari 8 tersangka menjadi 13, itu saya kira sudah bukan main-main. Artinya suatu bukti yang ditemukan sebagai asas negatif wetelek menurut Kapolresta waktu itu, saya kira sudah purna. Cuman permasalahannya kan pada waktu itu kenapa dari 13 menjadi 8, kan gitu kan, missing link-nya kan di situ. Nah, 3 itu kenapa? Adakah faktor ikhlas? Sekarang akan dilakukan suatu penangkapan dan sekarang pembuktiannya dia mengingkar terus, ya itu sah-sah saja. Makanya sekarang kita bicara pembuktian. Barang siapa menuduh membuktikan kan gitu kan, aktorio psikombut kan gitu. Lah oleh karena itu dan seperti ini Polri jangan gentar. Kalau itu memang bukti ya tetap berjalan pada koridor hukumnya. Karena apapun yang terjadi, Mbak, setiap seorang tersangka pasti kalau itu buron itu merubah sikap, pasti merubah wajah, pasti merubah perilaku dan sebagainya untuk menghindarkan. Sehingga jangan terkecoh kalau sekarang itu memang sebagai puli dan sebagainya. Enggak, karena bicara hukum, bicara bukti. Ini yang kita dukung bahwa setelah pelaku yang sekarang ketemu itu saya kira potensi ya, kita masih potensi dugaannya lah. Mudah-mudahan nanti persidangan punya nilai bukti bahwa dia sebagai pelakunya. Jadi kita berikan support terus ya apa yang dilakukan polisi, karena bagaimanapun juga polisi karena profesional, bukti-bukti yang akurat. Cuman permasalahan kan sekarang tergeser penyiksaan tadi. Ini yang polisi menjadikan repot kembali. Memang itu dimungkinkan tadi, Mbak, pertanyaannya. Kenapa ada penyiksaan lah? Asas hukumnya kalau kita lihat dulu itu ada asas akusatur dan inquisitur. Perubahan dari inquisitur akusatur itu akan menjadi suatu makna, akan suatu berubah yang menjadi objek ke subjek itu apabila kasus-kasus yang merepotkan seorang polisi ketika mengejar pengakuan. Lah, pengakuan yang terjadi itu akhirnya lakukan penyiksaan. Ini yang terjadi, Mbak. Sehingga kalau seperti ini jangan sampai kita mendorong-dorong terus sehingga sampai polisi melakukan penyiksaan, melakukan suatu kekerasan. Biarkan bukti berjalan baik, egaliter, sehingga makna pembuktian di dalam suatu penyidikan pra-adjudikasi itu betul-betul berkualifikasi nilai di dalam suatu persidangan nanti. Karena jangan sampai nanti, kalau sampai sekarang itu dilakukan penyidikan dan buktinya itu keliru atau tidak bernilai, diputus bebas, waduh, itu Polri kena lagi. Gitu, Mbak. Resikonya terlalu besar kalau ini mengorbankan reputasi aparat kepolisian. Tapi seperti ini, Pak Ugroseno, kalau ini tidak diumumkan segera, tidak ada press conference dari polisi, takutnya spekulasinya makin liar. Sampai ada pernyataan, wah jangan sampai ini salah sasaran, jangan sampai jadi settingan, itu yang kita hindari sama sekali, Pak Ugroseno. Apa yang harus dilakukan polisi supaya cepat semuanya terungkap? Ya, menurut saya tadi melalui police interrogation room tadi, datangkan keluarga korban, kawan-kawan pelaku yang diduga pelaku tadi yang sudah divonis dalam tempo yang singkat melihat, oh iya Pak, ini kawan saya yang ikut berbuat, atau saya tidak kenal ini, kan lebih mudah itu, baru diproses nanti kan memang seperti itu, tinggal diproses lanjut. Itu aja menurut saya. Jadi jangan dipaksakan harus menceritakan apa adanya, suruh cerita dulu ya. Orang pasti ya seperti dikatakan tadi, Prof tadi Bapak, mungkin orang akan membela diri dan sebagainya. Tapi yang paling tepat adalah pelaku karena sudah pernah dekat dengan korban waktu itu pasti dikenali keluarga dan dikenali kampanye yang sekarang sudah diproses masuk dalam lapas. Kalau di lapasnya mungkin jauh, jemput pakai helikopter langsung dipanggil, nggak ada helikopter yang 1 kali 24 jam, mungkin bisa langsung 1 jam atau setengah jam udah nyampe. Itu saja menurut saya.